Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi ya, hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah masih ngeluh soal rezeki. Masih ngeluh? Enggak, mudah-mudahan. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita lanjut, kita kembali menyaksikan sebuah video tayangan ya. Kali ini kita akan menyaksikan tentang seorang bapak yang cari nafkah dengan dibayar seikhlasnya. Wah, nafkah bayar seikhlasnya ngapain ya kira-kira ya? Ini dia tayangannya nih. Kalau kita datang muter ke tempat ibu-ibu, ibu-ibu itu lebih suka timbangan kita kurangin. Karena berat badannya. Wah, aku kurusan. Aku suka nimbang di sini. Iya, aku suka beda nimbang main di rumah. Iya, aku lebihin deh. Ini yang aku kasih hadiah. Tapi ini Masya Allah ya. Kemarin pas banget tayangan. Iya. Mari aku timbang diri saya. Kenapa? Naik. Tapi ini kalau kita bicara masalah nafkah nih. Ada orang yang mencari nafkah ini dengan membantu orang lain gitu ya. Terus udah gitu dia itu menolong orang yang kesusahan tanpa mengharapkan bayaran sebenarnya. Jadi orang itu bisa membayar dia dengan seikhlasnya. Kayak contoh tadi, orang pengen tahu berat badan. Nah ini katanya kalau seandainya kita bantu orang dengan seikhlasnya, nanti Allah akan bantu kita dikala kita sedang susah Ustadz Maulana. Apakah seperti itu memang? Mohon izin penjelasannya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini 12 Zulhijjah 1443 Hijriah. Insya Allah 18 hari lagi kita sudah masuk tahun baru Islam. Nah buat kita semua perbanyak bertakbir, tahmid, talbiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin. Jamaah, bagus banget hari ini. Masih mau mengeluh dengan rezeki. Ternyata kita masih ada orang di bawah kita. Bantulah orang, jangan persulit orang, mudahkanlah orang. Maka Allah akan bantu kita di saat kita susah. Dan kesusahan yang terbesar adalah ketika kita berada di hari kemudian. Kebayang gak kalau kita melapangkan rezeki orang, melapangkan urusan orang, memudahkan urusan orang, Allah akan lapangkan kesulitan kita nanti di hari kemudian. Ya Allah, luar biasa. Ini yang kita harapkan. Jangan persulit. Sesuatu yang mudah kenapa harus ribet? Harus dimudahkan. Dimudahkan. Kalau orang dibantu, Allah akan bantu kita dari sisi arah yang kita tidak disangka-sangka. Kemudian tidak ada manusia tidak punya urusan. Pasti banyak urusannya. Baik itu urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Makanya kalau kita senyum, kita permudah. Kenapa orang jual beli itu kembali lagi? Jual beli itu Allah mudahkan rezekinya. Karena sebenarnya pada dasarnya ketika orang jual beli membantu orang untuk mencari sesuatu yang dia inginkan. Itu jangan pandang remeh para pedagang itu. Dia dibantu apalagi orang yang lagi mencari nafkah bantulah dia. Mohon maaf kalau contoh kecil di jalan raya. Kalau kita biasanya di jalan raya tiba-tiba ada lampu merah, lalu lintas berhenti tanda merah, kita berhenti, kira-kira siapa yang kita kasih duit? Nah, ada yang pengamen, ada yang jualan, ada yang ngemis, yang mana? Saya yang jualan. Yang jualan. Walaupun kita tidak butuh. Belilah. Kenapa? Bantulah dia untuk memperoleh rezekinya dengan cara kemuliaan, dengan cara berdagang. Dibanding ada cuma ngemis. Kamu tidak beli tapi ngemis. Dia berkata, ya Allah kasihan banget aku ini. Dia cepat banget dapat duitnya. Nah, tapi dia tangannya mulia. Kenapa? Tangan yang dipakai untuk mencari rezeki Allah. Dan kelak orang yang senantiasa membantu orang, maka Allah akan puji dia di hari kemudian. Luar biasa. Ayo bantu orang, mudahkan orang sehingga nanti di hari kemudian Allah puji-puji kita. Inilah yang pernah memberi aku baju, inilah yang pernah memberi aku makan. Kata orang di hari kemudian, lah kapan Allah butuh makan? Di saat hambaku butuh makan, engkau beri dia. Jadi coba perlihatkanlah kemudahan. Mohon maaf ya, kadang-kala kita ditugaskan, diberi amanah. Lalu amanah itu jangan persulit, harus ke sana dulu, ke sana dulu. Kalau bisa dimudahkan, kenapa harus dipersulit? Kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus ditunda besok? Kalau kita bisa datangi dia, kenapa harus menunggu dia datang?
Itu luar biasa. Makanya saya salut orang-orang yang memegang kebijakan Betul. yang dengan caranya dengan memudahkan semua urusan. urusan orang, jangan mempersulit. Tidak usah pergi kantor, sini aja Betul. sini. Mau urusan apa? Ayo, Iya, ngomong. jadi bukan juga udah jauh-jauh datang ke kantor dipersulit terus akhirnya jadi pulang lagi bolak-balik. Apalagi bolak-balik. kita sudah Nauzubillah min dipermudah dzalik. dengan adanya handphone. Betul. Minta jadwal dong. Ayo lewat Iya. handphone, gak usah ketemuan. Tapi saya senang tadi Ustadz Maulana bilang kalau bisa setiap manusia itu pasti sibuk atau mungkin mencari kesibukan. Jangan sampai gara-gara nggak ada kesibukan akhirnya jadi sibuk mengurusin orang lain. Nauzubillah min Jadi dzalik. bagusnya kalau ada kerjaan. Betul. Terima Ada kasih. rezeki yang datang dari Allah, ada Iya. yang harus diusahakan. Terima kasih Ustadz Maulana. Saya mau lanjut boleh Oh, ya? ya, boleh, kita jadi ngobrol. Makasih banyak, Masya Allah ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah! Ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Iya. Suka dibandingkan dengan rumahnya. Jadi nggak tahu. Jangankan rumput, isi rumah tetangga juga lebih indah dari rumah kita. Kalau rumput jelas-jelas Bib. Karena tetangganya kita. Rumputnya sintetis. Iya jadi bagus. Nggak ada yang botak-botak gundul-gundul. Tapi ini Masya Allah nih. Kita coba apa sih hukumnya kalau kita suka membanding-bandingkan dengan orang lain Bib? Mohon izin Betul. penjelasannya. Jangankan rumput, isinya juga. Tapi tergantung juga. Apa yang tuh? di atas biasanya bukan yang di bawah. Oh. Iya kan? Maksudnya? Maksudnya setelah yang satu ini. Dijelasin aja sekarang, jangan terlalu itu ini. Ya, Masih Khair, banyak apa? waktunya nih. Apa Iya, Mas Fadli, silakan, Ustaz Bib. Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil ham. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzur ila man asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar an la tajdar ni'matallahu alaikum." Bahwasanya pandanglah orang yang berada di bawahmu, janganlah kalian memandang orang yang ada di atas kalian. Tentang apa? Tentang hartanya, milik yang ada di rumahnya, ininya, itunya dan lain sebagainya. Oh tetangga saya punya motor bagus banget. Oh itu kenapa Pak nggak beli motor sih? Motor dia bagus tuh, ya kan? Harganya 250 juta, misalkan gitu. Motor ini bagus, mobil ini lebih bagus dari mobil saya. Kenapa? Sampai bahkan ada orang yang mengatakan, dia tetangganya dengan dia, sampai dia bilang gini kalimatnya. Ya Allah, kenapa sih engkau kasih ke dia bukan ke saya? Harusnya saya yang dapat ini. Bahkan bukan tetangga, adik kakak aja sirik. Ya kan? Kenapa dia yang dikasih bukan saya yang dikasih? Tetapi orang yang seperti ini akan berbahaya. Kalimatnya apa? Berbahaya. Lebih sangat berbahaya lagi kalau dia mengatakan Allah itu enggak adil. Ini lebih berbahaya lagi. Maka Allah akan murka terhadap manusia tersebut. Karena apa? Innallaha biahkamil hakimin. Allah yang paling adil dan seadil-adilnya. Apa? Sang pencipta kepada makhluknya. Allah adalah khalik pencipta. Kita hamba, kita makhluk. Makhluk itu hanya menerima. Karena ada qudarullah. Kudrat dan iradat. Allah berkehendak dengan kehendaknya. Allah berkehendak dengan keinginannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka terjadilah. Mustahil tidak akan terjadi. Oleh karena itu, jadi hamba jangan selalu melihat ke atas terus. Hartanya ini banyak, itu banyak, macam-macamnya banyak. Wah dia hebat, dia bisa ini, bisa itu. Tetapi akan terjadi kehancuran terhadap hamba tersebut karena dia melihat ke atas. Orang yang melihat ke atas dalam masalah ini, maka akan membuat dia meremehkan akan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah meremehkan nikmatnya Allah, berarti dia tidak bersyukur. Kalau dia nggak bersyukur, azab Allah akan pedih. Lain syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Allah udah kasih azab, hancur dia. Kalau Allah nggak suka sama makhluk tersebut, hina dia. Kalau Allah sudah tidak suka kepada hamba tersebut yang selalu mengeluh akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, nggak pernah bersyukur, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala la yanzur. Allah nggak mau lihat lagi. Kalau Allah udah nggak mau lihat kita, siapa yang akan nolong kita? Siapa yang akan menyelamatkan kita? Siapa yang akan melindungi kita? Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan mengingatkan kita dalam kehidupan ini? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah sudah sayang sama hamba tersebut, maka Allah perhatikan, Allah jaga, Allah lindungin, Allah kasih hidayah, Allah kasih rahmatnya, Allah kasih apa? Allah kasih maunahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka yang beruntung. Kalau kita jadi hamba yang selalu akan ingat kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan. Alhamdulillah hari ini saya bisa makan ya Allah. Walaupun cuma tempe sama garam, ya kan ada ayamnya, ada dagingnya, misalkan kayak gitu. Kan terima kasih ya Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillah.
Sering-sering baca alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang selalu disayang oleh Allah, hamba yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Nikmat dalam setiap kehidupan yang dijalaninya, selalu berterima kasih atas kehendak yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Inilah hamba yang bersyukur, inilah hamba yang akan dilihat oleh Allah, hamba yang disayang oleh Allah. Gak boleh melihat tetangga kita seperti ini, seperti itu. Gak boleh. Jauhin kayak gitu. Bersihkan hati kita, jangan kotor, jangan syirik, jangan hasad, jangan dengki. Sehingga akan menghancurkan kehidupan kita. Nauzubillah min zalik. Harusnya kalau ngeliat rumput tetangga lebih hijau, kenapa? Cari tahu, oh ternyata dia kerjanya lebih keras. Dia harus bersihin rumputnya setiap hari, ya kan? Dia harus nyiramin. Kalau seandainya dilepas begitu aja rumput ya pasti rusak kan gitu. Gak bakalan jadi indah. Intinya adalah segala sesuatu yang bagus itu pasti ada prosesnya dan perjuangannya. Jadi jangan lihat hasil akhir. Ini Masya Allah kadang-kadang kita ini Ada sebagai sebab manusia yang ya. sulit dia lakukan. Benar. Nah ini terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Sekarang kita mau coba membacakan pertanyaan dulu nih. Yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Sebenarnya hasil yang saya dan suami dapatkan itu lebih dari cukup. Tapi kenapa kok saya masih terjebak hutang ya? Apakah hutang itu termasuk salah satu bentuk rezeki? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jawab santai aja nih Ustadz Maulana ini. Mohon izin sambil duduk aja Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi pertanyaannya? Ya ngantuk ya. Pertanyaan disuruh ulang. Ngomong coba tanya dulu dong. Mau apa, mau apa? Coba cepat. Ulang pertanyaannya. Durasinya Iya, jalan. iya. Ini dia rezekinya tuh sebenarnya dapatnya banyak Ya. sama suaminya. Tapi Banyak. nah, tapi dia ngerasa kok nggak cukup, masih ngutang aja. Tahu nggak? Apakah utang itu bagian dari rezeki? Tahu nggak? Cara Allah mendatangkan rezeki dengan Allah memudahkan segalanya dengan jalur yang lain. Iya, iya, iya. Ingat, utang itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Bisa jadi utang itu adalah sesuatu motivasi kita untuk semangat. Oh. Banyak orang semangat bekerja karena ada utangnya. Bener juga. Kalau nggak ada utangnya santai-santai aja, Santai-santai malas-malas aja. dia. Karena dia punya cicilan, maka dia harus cepat dengan semangat. Ya ada cicilan ini. Jadi itu kadang-kala orang semangat. Oh, Jadi Masya bisa jadi itu adalah bagian daripada rezeki untuk penyemangat. Ustadz mau semangat gak? Enggak. Cuci muka gini. Kita lanjut lagi nih Masya Allah ya. Kita mau coba cari pertanyaan yang berikutnya. Di sini nggak ada nih. Coba di mana nih? Di kamera. Nggak ada. Oh ada di sebelah Ustadz Syam. Iya Siapa ampun. yang naruh di sini? Ya Allah ada-ada aja itu surat ada di situ. Surat cintaku yang di situ aja pertama. bacanya. Di situ sini aja bacanya. Iya kita dekat air mancur ya. Ya. Saya yang buka Ustadz yang baca. Ya, Coba. jangan Takutnya saya tulisannya dong. jelek, saya nggak bisa baca kalau tulisan jelek. Oh, bagus. Bismillahirrahmanirrahim dari Surabaya. Wih. Tanggal 8 Juli 2022. Assalamualaikum berarti- warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Keluarga saya bisa dikatakan mampu, Oke. bahkan lebih. Kami tidak pernah mengeluh akan harta yang kami miliki. Bahkan saya sudah sering bersedekah dan berbagi. Dan berhaji. Dan berhaji. Oh, saya sering bersedekah dan sudah berhaji. Dan suami saya sekarang sedang koma ya. Sedang koma. Saya tidak tahu apakah ini cobaan untuk keluarga saya. Kami sudah menempuh pengobatan sampai ke luar negeri. Apakah ini Ada hubungannya? ada hubungannya dengan rezeki saya Ustadz? Kapan saya pernah dengar, kan saya pernah dengar semakin banyak rezeki seseorang maka semakin banyak juga ujiannya. ujiannya. Jelaskan. Jazakallah khair. Oh, Jelaskan. Jazakallah. Jazakallah khair. Emang soal. Iya, terima kasih banyak menjelaskan semua soal. Ustaz Syam, boleh izin dijawab deh. Kita duduk aja deh. Udah baca salah-salah lagi. Banyak improvnya. Iya. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, kami segenap keluarga Islam itu Indah juga turut mendoakan untuk suami ibunda yang sedang koma. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan yang terbaik untuk beliau, berikan kesembuhan dan memberikan pahala atas kesabaran daripada keluarga dalam merawatnya. Pertanyaannya, apakah benar semakin banyak rezeki seseorang maka semakin besar pula ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ujian itu banyak sekali bentuknya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a
إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. Shadaqallahul Adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh manusia itu biasanya mereka akan berkeluh kesah. Jadi segala bentuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala biasanya manusia mengeluhkannya ketika mereka diberikan kesusahan, kesempitan rezeki, kurang rezekinya, mereka akan mengeluh. Wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Ketika diberikan kelebihan maka mereka akan pelit. Maka segala bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ujian ini bukan diukur daripada rezeki, tapi ujian itu diukur daripada keimanan seseorang. Ada orang diuji dengan banyaknya rezeki karena ia beriman. Ada orang diuji dengan sedikitnya rezeki karena ia beriman. Tapi kalau enggak pernah login, enggak beriman, apanya yang mau diuji? Harus login dulu, harus mendaftar dulu, harus sign in dulu. Baru dia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka setelah beriman dibiarkan begitu saja? Tentu saja tidak. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanannya. Ibunda yang dimuliakan Allah sedang diuji dengan sakitnya suami. Apakah ibunda mampu untuk mengurusinya? Apakah ibunda tetap menjadi seorang istri salihah bagi suami yang sedang sakit? Apakah anak-anak tetap menjadi anak yang soleh dan salihah bagi ayahandanya yang sedang sakit? Maka itu ujian bukan hanya bagi ayahanda, tapi juga ujian bagi keluarga yang sedang mengurusinya, sedang yakni menangisi ataupun bersedih akan sakitnya orang tuanya. Maka itu yang pertama, bentuk ujian dari Allah banyak sekali. Yang kedua, hati-hati terhadap ujian kenikmatan. Ujian sakit bisa langsung ingat dengan Allah. Ujian kebangkrutan bisa langsung mengeluh kepada Allah. Ujian kesempitan rezeki bisa minta sama Allah. Tapi terkadang ada ujian yang lebih berat daripada itu. Ujian kenikmatan. Lihat bagaimana Qarun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab diluaskan rezekinya terlebih dahulu lalu hancur bersama dengan hartanya. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Ini kasihan banget ini bener-bener. Hei, kenapa sih ya Allah? Dari tadi saya dibilang ngantuk lah apalah. Saya tuh berpikir bagaimana sih? Ada Ini, masalah ngomong teman saya dong. kasihan. Ada masalah apa? Ngomong dong. Aduh saya mau ngomong ini, saya mau ngomong. Ya. Gantian dong ngomongnya. Oh, iya, baik. Ini teman saya curhat. Dia ini sebenarnya gajinya lumayan. Tapi karena kebutuhannya besar, ini baru seminggu aja udah lewat habis gajinya. Cuma numpang lewat doang. Nah sekarang lagi kebingungan. Nah ini dia pusing ini kepalanya. Gini, ada solusinya. Apa Mau tuh? tanya tadi, kenapa cari saya di grup? Saya sudah di sini. Kenapa solusinya? Sini. Apa sih solusinya? Ini solusinya, jamaah yang di rumah. Iya. Kalau mau tahu solusinya, Heeh. yang tadi ada masalah, tidak ada manusia tidak punya masalah. Oh iya benar. Orang kaya ada masalahnya, Betul. orang miskin ada masalah. Orang mati juga ada masalahnya iya, ditanya juga di kubur. Setelah yang satu Iya. ini ya, Ya, jangan setelah kemana-mana. satu ini. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ustaz Maulana mau cuci muka dulu. Enak aja. Iklan dulu.